Bapak Ibu peserta webinar hari ini. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke. Selamat pagi, selamat datang, dan selamat bergabung untuk para peserta kuliah praktisi hari ini mengenai industri olahan daging yang akan disampaikan oleh narasumber kami, Dr. Hewan Hairi Kusuma. Sebelum memulai acara hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga acara ini berlangsung dengan lancar hingga akhir nanti. Berdoa dipersilahkan. Cukup bagi saya. Baik, saya lanjutkan. Perkenalkan, saya Theodora Devi Artika, selaku MC pada kuliah praktisi hari ini. Perkenankan saya untuk menyampaikan tata tertib dan rundown untuk acara hari ini. Untuk tata tertib kuliah praktisi hari ini, dimohon kepada para peserta kuliah praktisi sebelum masuk ke room dapat menonaktifkan suara atau mikrofon demi menjaga jalannya acara selalu dalam kondisi yang kondusif. Kemudian peserta terkhususnya untuk mahasiswa praktikum TPPAH diharapkan untuk on cam selama acara berlangsung dan aktif untuk berdiskusi pada saat sesi diskusi berlangsung. Kemudian peserta diwajibkan untuk presensi pada link yang akan disediakan saat acara berlangsung nanti. Kemudian bagi para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan dapat melalui kolom chat dan akan dibacakan pada sesi diskusi berlangsung. Kemudian nantinya di akhir acara akan ada post test yang bersifat wajib bagi mahasiswa praktikum TPPAH, sehingga diharapkan mahasiswa dapat mengikuti rangkaian acara kuliah praktisi pada hari ini dari awal hingga akhir acara. Next. Kemudian saya sampaikan untuk rundown kuliah praktisi hari ini. Ada pembukaan, kemudian nanti ada sambutan oleh koordinator, ada sambutan oleh Kaprodi, kemudian pembacaan CV narasumber, penyampaian materi oleh narasumber, kemudian sesi diskusi, penyerahan sertifikat dan foto bersama, kemudian di akhir ada post test praktikum TPPAH. Untuk sesi diskusi ini nanti mungkin bisa dilakukan atau bisa dilaksanakan ketika penyampaian materi oleh narasumber. Nanti jika ada yang ditanyakan bisa langsung bertanya saja. Begitu. Baik, acara selanjutnya adalah sambutan oleh koordinator kepada Bu Nurulia Hidayah. Saya persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Dora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat. Salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Aziz, Pak Aziz selaku Ketua Program Studi, dan yang saya hormati Bu Ika, ini selaku koordinator sebetulnya, tapi karena Bu Ika ada hal yang perlu diagendakan begitu, agenda yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga mohon izin mewakilkan Bu Ika untuk memberikan sambutan. Dan yang kami hormati pula dan kami banggakan nih ya, Dr. Hairi Kusuma selaku narasumber untuk kuliah praktisi pada pagi hari ini, dan tentu saja adik-adik Bapak Ibu dosen juga yang ikut bergabung, terima kasih sekali, dan adik-adik mahasiswa asisten maupun praktikan yang saya cintai dan saya banggakan pula. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada hari ini kita bisa
mengikuti meskipun secara virtual ya. Ini kalau saya dengan Pak Heri kedua kalinya ini virtual. Semoga nanti ke depan kita bisa bertemu secara langsung Pak Heri. Dan jadi kami informasikan kembali Pak Heri, Meniko adalah kelas mata kuliah pengolahan pengolahan produk asal hewan. Jadi nanti kemarin sudah ada yang dari susu, kemudian daging, kemarin dari telur, daging, dan besok susu. Harapannya adalah adik-adik mahasiswa ini meskipun saat ini belum bisa praktikum secara luring, secara langsung hands-on untuk membuat olahan produk-produk olahan asal hewan ini, tetapi mohon nanti bisa mendapatkan sharing ilmu begitu dari Pak Hairi selaku Kepala RPA Meniko, dan tentu saja pastinya nanti akan sangat bermanfaat untuk adik-adik mahasiswa dan juga untuk kami untuk menambahkan kembali wawasan yang barangkali di industri itu seperti apa. Ini kami sangat mengharapkan untuk, karena kan di vokasi ini kami inginnya link dan match gitu ya dengan industri. Dan terima kasih sekali juga ini dari So Good Food juga sudah menjadikan kami Pak untuk magang juga. Terima kasih adik-adik mahasiswa juga kemarin sudah diterima baik magang di sana. Harapannya nanti kerjasama dengan program studi kami masih terus bisa berjalan dengan baik. Dan semoga apa yang nanti disampaikan Pak Heri Kusuma ini bisa betul-betul dimanfaatkan ya oleh adik-adik mahasiswa di sini untuk selain menambah pengetahuan, tapi juga menambahkan critical thinking begitu mengenai produk olahan asal daging. Saya kira tidak perlu berpanjang lebar karena Pak Heri Kusuma juga sudah pirso ini program studi kami begitu, dan nanti Pak Heri kami mohon bisa menyampaikan hal-hal yang terkait dengan produk olahan daging. Matur nuwun sangat. Dan kalau nanti dalam acara praktikum kuliah praktis ini ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mewakili dari seluruh tim untuk mata kuliah ini, mohon maaf Pak Hairi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Dora. Terima kasih Bu Nurul untuk mewakili Dr. Ika selaku koordinator. Untuk selanjutnya sambutan dari Kaprodi kepada Dr. Aziz, saya persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ohayo gozaimasu, ini Heri Kusuma Sensei. Alhamdulillah. Dr. Heri matur nuwun. Ini sudah yang keberapa kali Dok. Jadi insya Allah nanti ke depannya akan terus kita undang ini Dr. Heri, matur nuwun sangat. Kemudian juga yang saya hormati Bu Nurul dan juga Bu Ika selaku pengampu mata kuliah, terus kemudian juga adik-adik mahasiswa yang kami banggakan. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Kemudian ini menjelang Lebaran ini ngapunten Dr. Heri, kita minta bantuannya begitu, ini sekaligus mungkin ya ibadah Dok, berbagi ilmu, dan saya kira nanti akan sangat bermanfaat sekali bagi kita semua. Saya kira tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Nurul bahwa Dr. Heri Kusuma ini adalah Head of Slaughterhouse dari PT So Good Food Boyolali. Kami juga dari Prodi. Sekali lagi banyak mengucapkan terima kasih kepada Dr. Heri dan juga PT So Good Food Boyolali yang senantiasa mensupport prodi kami dari sisi pendidikan, baik itu misalkan webinar, terus kemudian kuliah tamu, dan juga magang industri bagi mahasiswa kami. Kami sekali lagi mengucapkan matur nuwun sangat Dok, dan kami berharap bahwa hubungan baik antara prodi dan juga So Good Food ini bisa semakin baik dan bisa terus ditingkatkan ke depannya.
Mungkin Dok, terus ngapunten sangat dokter, ini kami juga sebenarnya ingin sekali bisa rawuh ke So Good Food Boyolali, tetapi memang hingga saat ini masih belum bisa, dan harapannya mungkin dalam waktu dekat ini orang sudah mulai mudik, Dok. Jadi saya kira juga sepertinya aman nih kalau ke Boyolali begitu. Insya Allah nanti mungkin selepas Lebaran ataupun untuk periode magang selanjutnya kita bisa rawuh ke sana. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi matur nuwun sangat kepada Dr. Heri, terus kemudian matur nuwun sangat kepada seluruh panitia, Dr. Ika, Bu Nurul, dan tentu saja ini adik-adik mahasiswa. Ini adalah kesempatan yang sangat baik sekali bisa belajar dengan Dr. Heri yang saya kira banyak sekali nanti ilmu yang bisa kita serap bersama begitu. Oke, mungkin itu sedikit sambutan yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat berwebinar. Matur nuwun, monggo waktu saya kembalikan ke Mbak Theodore. Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Aziz selaku Kaprodi untuk sambutannya. Selanjutnya akan saya bacakan CV mengenai narasumber kita hari ini, Bapak Dr. Hewan Hairi Kesuma. Berikut CV dari Dr. Hewan Hairi Kesuma. Pada tahun 1987, beliau masuk berpendidikan di Fakultas Kedokteran Hewan, memulai pendidikannya di Fakultas Kedokteran Hewan pada tahun 1987, kemudian pada tahun 1993 sampai 95 beliau menjadi breeding farm dan hatchery di PT Anwar Sirat Sukabumi. Kemudian pada tahun 1995 sampai 97 beliau menjadi technical representative di PT Java Confit Indonesia untuk Sulawesi Utara. Kemudian 1997 sampai 99 masih menjadi Feed Technical Representative untuk PT Java Confit Indonesia untuk Semarang. Kemudian tahun 1999 sampai 2003 menjadi Production Head Broiler and Layer Division di PT Primatama Karya Persada, PT Java Confit Indonesia. Kemudian tahun 2003 sampai tahun 2004 menjadi National Production Head for Own Company Farm di PT Primatama Karya Persada Java Group. Kemudian tahun 2004 sampai dengan 2008 menjadi Regional Head Broiler Jabo Suci. Kemudian 2008 sampai dengan 2010 menjadi National Head of Broiler Division PT Java Confit India untuk Java International India Operation. Kemudian pada tahun 2010 sampai tahun 2011 menjadi Business Strategy and Development National Operation Planning and Monitoring di PT Primatama Karya Persada Java Group. Dan tahun 2011 sampai dengan sekarang menjadi Head of Slaughterhouse di PT So Good Food Boyolali untuk bagian RPA. Begitu ya Pak. Selamat pagi Pak Hairi. Selamat pagi. Bertemu kembali dengan Pak Hairi. Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah berkat doanya Mbak Dora dan teman-teman. Okay. Untuk selanjutnya akan dilakukan penyampaian materi oleh narasumber, akan dibantu share screen oleh Mbak Anissa. Waktu dan tempat saya persilakan Dr. Hairi. Terima kasih Mbak Dora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi ini bukan saya kok paling pinter enggak ya, cuman masalah beda kesempatan aja siapa yang duluan dapat
sunatullahnya, dapat ilmunya duluan. Jadi saya mau berbagi, kemarin beberapa teman-teman ada Dora, Dia, Sasa, Ganti, Lita gitu ya, punya kesempatan bisa lihat semua operasional Boyolali. Yang lain mungkin nanti bisa diceritain sambil kita nanti diskusi ya. Saya tadi melihat prolog dari Bu Profesor Ida ya, wah ekspektasinya banyak banget ini untuk teman-teman lulusan dari sarjana terapan teknologi veteriner, kompetensinya banyak sekali ya. Mudah-mudahan selain dari mahasiswi sendiri yang tertarik punya auto motivation untuk belajar, untuk membuka wawasan sebanyak-banyaknya, sedikit banyak alumni dari UGM, dari kedokteran hewan maupun peternakan itu saya juga akan membantu, mensupport, memfasilitasi, membuka dengan melihat langsung praktek-praktek atau terapan-terapan di tempat kerja mereka, di praktisi-praktisi mereka. Saya sudah buka di tempatnya Pak Yogi, kemudian Bu Farida Susu ya. Cuman saya kalau belum dengar dari vokasi masuk ke bisnis peternakannya sendiri. Kalau memang masuk ke bisnis peternakannya sendiri, ke kandang atau ke kemitraan inti plasma, itu mungkin bisa juga nanti saya bantu rekomendasinya Pak Aziz ya, atau Bu Nurul dan Bu Ika sebagai pemangku dari adik-adik mahasiswa. Siap dok, matur nuwun. Siap, matur nuwun Dr. Heri. Soalnya saya dengar dari Bu Ida tadi, Prof Ida tadi, wah kompetensinya komplit banget nih, harus semua serba bisa. Ya bagus lah. Oke, kita coba mulai dari Sasa. Terima kasih ya sudah jadi operator. Kita mulai presentasinya. Bismillah, monggo. Suara saya terdengar jelas, terlalu cepat atau terlalu menggema enggak? Jelas, Jelas. Jelas ya. Ini apalagi foto ininya, plat nomornya ini. Mahal itu, Bu. Itu tadi sudah dibacakan. Saya biasanya malu menunjukkan CV ini. Saya tidak berbiasa pamer ya. Tapi kok mobilnya kok pamer gitu. Jadi bolak-balik ini double standar ganda. Ini CV saya, ini ada foto saya waktu di India. Jadi saya jadi kepala operasional untuk komersial broiler di seluruh bagian India, North, South, East, West gitu ya. Kebetulan salah satu kepala produksi saya nikah dokter hewan dari sana, jadi saya bawanya baju batik ya, saya pakai baju batik. Sampai di sana karena dianggap tamu kehormatan dikasih ubel-ubel sama di garis merah gitu. Jadi ya seperti itu jadi di foto 11 tahun yang lalu. Oke, lanjut. Jadi kalau kita bicara bahan asal hewan atau pangan asal hewan, biasanya bapak-bapak atau ibu-ibu dari dinas terkait, dinas peternakan, dinas kesehatan hewan, atau Kementerian Pertanian itu menyebutnya BAH atau PAH, pangan asal hewan atau bahan asal hewan. Itu kenapa harus diolah? Ya ini karena ada sebanyak 1.415 patogen yang dapat menginfeksi manusia yang berasal dari hewan. 61,3%-nya diketahui berasal dari hewan dan bersifat zoonotik. Ini tidak hanya virus ya, tapi ada bakteri, ada jamur, jadi yang bersifat patogen. Kemudian sebanyak 175 spesies atau 12,4% dari total tadi 1.415 itu merupakan penyakit baru atau disebut emerging disease pada manusia, baru diketahui terakhir-terakhir ini. Kok gambarnya kegedean ya? Nggak tampil satu page gitu, satu page. Di tempat saya gede banget nih gambarnya keluar. Bisa diseringkit, dikecilin gitu, Sa?
Sepertinya sudah dari bawaan PowerPoint-nya menikah, Dok. Oh ya. Nji. Tapi enggak apa-apa, Dok, udah sangat jelas. Siap. Oh ya. Coba lagi ting gitu. Oh iya, soalnya bawahnya nggak kelihatan. Saya cukup hafal nih, bawahnya nggak ada Taylor. Oke, ini kenapa harus diolah? Karena memang dia menjadi materi atau bahan yang bisa menyebabkan sakitnya kita manusia. Next, halaman berikutnya. Nah, dari mana sih sumber kontaminasi yang berasal dari daging itu? Satu, dari hewan sakit. Yang kedua, dari lokasi atau tempat rumah potong hewan yang biasanya berkaki 4 dan kemudian rumah potong unggas untuk ayam ya. Kemudian yang ketiga, dari proses handlingnya, penanganan setelah pemotongan, apakah itu pemotongan cutting partingnya, ataukah packingnya, kemudian distribusinya, itu bisa menjadi sumber kontaminasi. Kalau adik-adik mahasiswa-mahasiswi itu kadang-kadang keluar sahur sekarang ya, jam 2, jam 3 pagi itu barangkali masih bisa ketemu mobil yang bawa daging sapi dari pemotongan, apakah dari Giwangan ataukah bahkan dari luar kota, kadang-kadang lebih tragis, itu dibawa dalam kondisi terbuka, ditaruh di joknya juga mungkin nggak dilapisi material yang bersih, yang higienis gitu ya, dibawa ke depo-depo atau dibawa ke pasar-pasar. Itu juga bisa menjadi concern dari kita ini sebagai praktisi ya, supaya ada kepedulian. Itu praktek yang nggak benar yang bisa menjadi sumber kontaminasi. Kemudian next. Nah ini saya tadi melihat juga ada satu kompetensi yang diharapkan bahwa tamatan dari sarjana penerapan teknologi veteriner ini juga harus punya skill, punya pengetahuan, punya pemahaman yang kuat dalam hal food safety ya. Jadi jaminan keamanan pangan, produk-produk asal hewan atau bahan asal hewan. Nah, sekarang kita sudah bicara satu konsep terintegrasi from farm to table gitu ya. Jadi dari kandang, proses pemeliharaannya seperti apa, harus terintegrasi, harus animal welfare, kemudian nanti dipotong juga harus higienis, harus mengikuti kaidah asuh. Kemudian nanti di delivery sampai dengan ke rumah makan, restoran, ke dapur, dimasak juga dengan cara-cara yang benar, dihandle dengan cara-cara yang benar, sehingga produknya terakhir dikonsumsi menjadi aman dan masih tetap punya nilai gizi yang diharapkan. Nih, salah satu kontribusi dari kita, terutama dokter hewan ya, karena ada satu kewajiban dari pengusaha yang melakukan usaha berasal dari produk hewan adalah harus mempunyai izin nomor kontrol veteriner. Nomor kontrol veteriner itu meliputi objeknya, fisik bangunannya, kemudian alur prosesnya, untuk memastikan bahwa itu sesuai dengan kaidah veteriner ya, atau kesehatan hewan. Nah, sekarang ini posisinya tahun 2018 waktu saya terakhir seminar dengan Pak Direktur Kesmafet Dr. Iwan Samsul Ma'arif, posisi pengelolaan kita itu sudah ada 302 yang punya NKV, distribusi 989, kemudian budidaya yang paling sedikit karena orang masih belum menyadari bahwa dari hulu pun itu juga harus memiliki NKV. Kemudian RPH sudah lumayan 201, retail yang dikejar-kejar karena retail ini biasanya nggak lengkap. Sekarang sudah meningkat cukup banyak di bawah Pak Direktur Kesmafet Dr. Iwan Samsul Ma'arif ya.
Nah, apa sih di retail itu? Di retail itu mulai, karena yang berasal dari hewan itu bukan hanya daging, ada susu, ada telur, ada daging unggas, daging sapi, banyak ya. Jadi apapun yang berasal dari hewan itu dari prosesnya, dari farmnya sampai dengan distribusinya, sampai ke retailnya itu sudah harus ber-NKV, sudah ada peraturan pemerintahnya sekarang. Next. Ya, tadi yang saya sebut NKV, nomor kontrol vendor ini adalah satu syarat yang wajib ya atau mandatori. Jadi dalam industri bahan asal hewan di negara kita itu yang pertama, karena mayoritasnya orang Muslim, bahkan sekarang saya dengar dari teman-teman MUI juga bahwa ternyata teman-teman non-Muslim juga suka produk yang halal. Jadi nomor satu di negara kita, kalau mau bisnis berasal dari bahan asal hewan atau pangan asal hewan, harus punya sertifikat halal dulu. Sertifikat halal ini dulu di bawah MUI, sekarang sedang beralih ke Kementerian Agama. Jadi yang menerbitkan SH atau sertifikat halal sekarang beralih dari MUI ke Kementerian Agama. Kenapa? MUI dianggap bukan lembaga negara. Nah, sehingga kalau kita nanti bicara bisnis ke marketing, perdagangan antar negara, ekspor, G2G, government to government, negara-negara lain biasa memanfaatkan institusi negara untuk melakukan kerjasama ataupun bisnis sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga berubahlah yang tadinya dari MUI yang bukan lembaga negara sekarang dipegang oleh Kementerian Agama. Ini sedang prosesnya masih akan ditolerir sampai dengan tahun 2024 untuk halal ini. Kemudian kompetensi wajib lagi yang mandatori adalah NKV. NKV ini juga sedang digiatkan betul-betul. Selama hampir 24 tahun saya bekerja di dunia peternakan ini, bukan saya memuji, saya merasakan Bapak yang sekarang ini yang paling luar biasa sistematis dan paling kencang mengenai NKV. Ada tanggung jawab moral di situ. Jadi bahwa memang produk harus dilindungi, masyarakat konsumen juga harus dilindungi, kesehatan maupun keamanan pangan. Yang sekarang ini luar biasa. Bareng-bareng dengan beliau juga saya jadi narasumber untuk ikut mengkampanyekan NKV ini. Karena saya juga dianggap sebagai praktisi NKV dan NKV di Boyolali, kalau teman-teman yang kemarin praktek di Boyolali di RPA itu bisa diintip NKV-nya Boyolali RPA Seafood Food itu level 1 atau level A ya, itu artinya bisa ekspor. Jadi zero fraud, tidak ada kesalahan, tidak ada temuan pada saat diaudit oleh lembaga yang kompeten gitu ya dari provinsi. Di bawah halal NKV ada satu lagi apa ya? Oh, tutup ya, lupa. Izin edar, Pak. Izin edar. Jadi bisnis itu begini. Nah, nanti adik-adik mahasiswa yang tertarik tidak harus jadi pegawai kuli seperti saya atau jadi pegawai negeri, kalau memang jadi pengusaha ada 3 hal yang harus diperhatikan. 1, distribusi atau marketnya. Yang kedua, teknis dan skillnya. Kemudian baru pilih materialnya, mau bisnis di sapi, daging sapi, ayam, daging ayam, telur dan turunannya, itu harus mulai ngerti. Tapi harus kuasai dulu distribusi atau marketnya. Nah, untuk bisa melakukan proses distribusi itu ada izin edar atau MD, merek dagang, yang itu berada di bawah LP BPOM ya. BPOM nanti akan dibimbing di situ untuk mendapatkan sertifikasinya, merek dagang maupun izin edarnya itu akan dibimbing. Tidak sulit kok sekarang. Sekarang saya lihat lembaga-lembaga negara ini memang sifatnya lebih suportif, ya, tidak mempersulit, tidak menghambat. Jadi memang harus begitu kalau mau bicara ekonomi kita mau berjalan, bergerak bareng, berkompetisi, berkompetisinya dengan eksternal.
Jangan malah di dalam negeri kita saling eker-ekeran, saling mempersulit, menghambat. Nggak maju negara kita. Kita kelahi di lapangan, orang lain sudah bertanding di lapangan yang lain. Jadi ada tiga hal ya, marketing, skill, kemudian birokrasi. Yang terakhir birokrasi. Jadi marketnya kemana, mau dijual kemana, bisnis yang mau dipilih apa, kemudian skillnya, teknologinya yang mau dipilih seperti apa, mau semi, otomatis, atau sudah automation semua, atau manual, tergantung skala usaha maupun skala pasarnya. Dan yang ketiga adalah bisnis. Ini harus menyangkut juga masalah legal formal, artinya perizinannya, ada halal, NKV, nanti ada banyak ya kalau mendirikan pabrik itu banyak perizinan, jadi lengkap, itu harus dikompliti. Tergantung dari skala usahanya, ada yang sampai seperti IPAL tadi saya lihat, IPAL juga disebutkan ya, pengelolaan masalah waste, baik waste produk maupun waste dari prosesnya sendiri, baik air atau bahan-bahan yang dipakai untuk proses produksinya, itu juga harus ada izin-izinnya, itu juga harus dikuasai juga, teman-teman juga harus menguasai. Kemarin kita di Boyolali sudah sampai ke tahap hampir semua manufacturingnya sebut kita sudah memakai bergerak ke arah water recycle, karena air ini mahal sekali dan kita tidak hanya berpikir biaya, oh 1 ekor ayam misalkan membutuhkan 12 liter, bukan hanya berpikir itu, orang lain mungkin masih 16-17 liter, kita saving 3 liter per ekor untuk proses. Tapi tidak itu, kita harus memikirkan secara keseluruhan environmentalnya negaranya kita. Kalau kita bisa pakai hanya 7 liter, kenapa kita buang air bagus, air bersih 12 liter gitu. Bagaimana caranya? Kita recycle. Airnya kita teknologikan dengan MBR, dengan macam-macam itu kita bisa lakukan lagi untuk proses yang tidak membutuhkan air dengan kualitas bersih atau kualitas air minum misalnya. Sehingga yang tadinya kita 9 liter bisa turun jadi 8 liter, yang tadinya beberapa RPA 12 liter bisa turun 2 liter. Itu selain cost saving di industrinya sendiri, juga menyelamatkan air tanah. Yang pakai air bukan hanya industri ini, rumah tangga juga pakai, sekolah juga pakai, banyak ya. Itu menyangkut kehidupan masa depan planet. Jadi sudah sampai ke sana. Jadi limbah juga menjadi perhatian. Jadi ada 3 hal, marketnya, teknis, skill, kompetensinya yang mau dipakai di mana. Yang ketiga adalah administrasi legal formalnya, izin-izinnya juga harus dilengkapi, mulai dari dagang, izin produksinya, kemudian izin pabriknya, lingkungan. Jadi ada kompetensi wajib dan nanti ada kompetensi yang tidak wajib. Next slide, next page. Ini yang mandatori ini contohnya seperti ini. Ini besok sudah nggak pakai MUI lagi, tapi saya sudah proses, cuman belum diterbitkan sertifikat halalnya yang baru, versi baru. Jadi saya belum punya fotonya ini, yang dari versi sertifikat halal Kementerian Agama, karena dicetak dari Jakarta. Gitu. Kalau dulu LP POM MUI tiap provinsi bisa melakukan pencetakan itu. Setelah sidang isbat selesai, clear, confirm, halal prosesnya, halal lokasinya, halal orang pemotong halalnya, semua sudah confirm, itu dicetak oleh LP POM MUI tiap provinsi. Tapi oleh Kemenak ini sekarang semua ditarik ke kantor pusat Jakarta. Saya jadi nggak bayangkan Jakarta itu sibuknya kayak apa itu. Ngurusi sertifikat halal seluruh Indonesia rasanya nggak masuk akal. Coba kalau Kementerian Pendidikan itu gawe sertifikat sarjana terapan teknologi, menunggunya bisa 2 tahun. Nanti cetakan karena seluruh Indonesia dicetak di kantor Kementerian Pendidikan. Ya mudah-mudahan nanti ada perbaikan. Ini masih lama sekali. Saya ngajuin dari bulan Oktober sampai bulan April ini. SH-nya belum tercetak. Luar biasa. Zaman MUI itu paling 2 bulan selesai. Ya, tapi ya itulah. Salah satu modal yang lain adalah sabar. Kemudian next. Ini izin edar, merek dagang. Ini harus punya izin edar. Ini yang mandatori ya. Di situ harus disebutkan
dari proses produksi, dari tes kualitas, tes sensori, rasanya, kandungan proteinnya, komposisinya itu semua harus ditulis dan harus dilaporkan ke BPOM. Nanti BPOM akan melakukan audit atau cek sesuai tidak dengan yang mereka terima pada saat mengajukan izin edar. Jadi ada dua tipe izin BPOM ini, ada yang dalam negeri, ada yang izin edar untuk di luar negeri. Jadi ada beda kodenya aja. Ini yang legal formal ya. Next. Nah, yang sifatnya voluntary atau sukarela itu adalah yang diharapkan bisa memberikan nilai tambah. Nilai tambah itu kalau cewek ya mungkin outfit, kalau cewek ya make up, bulu mata gitu ya. Jadi ada ISO 22005, kemudian yang lebih tinggi lagi ISO 2018, kita sedang menuju ke yang 2018 ya. 2005 kita sudah dapat dari tahun 2015 kalau nggak 14 ya, saya kalau nggak salah ini 2014. Kemudian kita naik lagi satu step lagi, lebih sedikit lebih rumit, lebih ketat karena melibatkan HRD dan juga finance yang tadinya lebih banyak menyangkut ke operasional, masalah produksi, QC, logistik, distribusi, pengolahan limbah, tapi yang sekarang lebih banyak menyangkut juga ke masalah finansial maupun kepersonalian. Jadi struktur organisasinya itu nanti ngelink nggak dengan SOP, dengan pekerjaannya, dengan instruksi kerjanya, bertanggung jawab PIC-nya, bagaimana kontrolnya secara fisik, ada nggak CCTV, siapa yang meriksa CCTV, itu kan semua di bawah HRD sekarang masuk ke situ dilibatkan. Ini yang voluntary. Next, ada juga selain sertifikat ISO, ada juga yang seperti ini. Ini juga menjadi nilai tambah. Ini juga ketat nih, SQMS. Jadi McDonald punya satu sistem untuk bisa menjadi supplier mereka yang disebut sebagai SQMS, Supplier Quality Management System. Ini McDonald. Kemudian ada juga beberapa perusahaan bahan asal hewan maupun beverage ya, minuman itu pakai MQI, Management Quality Index. Itu juga satu nilai tambah, nilai jual. Jadi kalau mempunyai sertifikasi ini, itu otomatis akan terbentuk habit yang baik, ritmenya urut, traceability-nya gampang kalau ada permasalahan, jadi lebih mudah untuk menyelesaikan permasalahan dengan mengurut permasalahan sampai dengan root cause-nya. Sehingga permasalahan itu tidak terjadi lagi. Ini yang sukarela atau voluntary atau yang diharapkan bisa menjadi nilai tambah atau added value untuk kita menjual produk kita. Next. Ini ayam India ini. Jadi orangnya dikasih anting-anting persing itu, ayamnya juga begitu yang jantan supaya nggak bisa makan di tempat makan perempuan. Jadi pentingnya sistem jaminan keamanan pangan dan kehalalan produk ini di negara kita ya, di negara kita, karena kehalalan produk ini menjadi satu isu yang sensitif sekali. Next. Kemudian di situ yang tadi saya sampaikan ada nilai tambah. Kalau kita sudah punya ISO, kita punya SQMS, kita punya MQI gitu, itu orang akan lebih percaya, akan lebih mantap beli. Oh, ini perusahaan-perusahaan atau industri yang memiliki sertifikasi seperti itu kualitasnya akan jauh lebih stabil, karena ritme pekerjaannya terdrive atau menjadi kebiasaan oleh sistem itu, sehingga kualitas itu akan jauh lebih stabil, lebih tidak berubah, bisa diandalkan, beli dimanapun itu akan sama. Itu nilai tambah atau added value-nya, sehingga kita bisa canangkan baik di
packagingnya maupun di promotionnya, oh kita sudah ISO A, B, C, D, E, F, G, misalkan seperti itu, ada nilai tambahnya. Kita bisa klaim bahwa kita sudah punya ISO, kita sudah punya NQI. Oke. Nah, selain itu ada juga selain ISO, sekarang lagi ngetren nih, karena kalau kita mau trading ke luar negeri, orang luar negeri itu lebih cinta hewan. Even mau kita makan, itu mereka nggak mau lihat hewan itu matinya dipukulkan ke tembok misalnya, nggak mau. Atau dengan kasarnya dibanting misalkan, kalau yang hewan kaki 4 tanpa ada restraint yang sejahtera hewannya, gitu ya. Buang-buang sekarang kan banyak. Apalagi nanti kalau sudah mulai Idul Kurban itu repot ya. Kita praktisi, saya juga sekian tahun jadi dokter hewan, itu di kampung saya sendiri aja sulit mau ngomongin, karena yang jagal-jagalnya itu biasanya sudah senior-senior saya, diomongnya angel gitu. Pak ampun ngoten Pak, apa pun nggak benar. Padahal itu nggak keserawan itu, secara hukum animal welfare itu nggak boleh, secara hukum Islam juga sebenarnya nggak boleh, cuman karena belum melihat yang lebih baik, jadi sulit kita untuk berdebat dengan teman-teman, terutama hewan besar ya kalau pas Idul Kurban. Paling gampang sih kalau menurut saya ya beliin alat, kasih contoh, ini loh yang baik, ini loh yang sejahtera, ini loh yang syar'i. Jadi ada animal welfare, saya belum apply itu, sudah ada sertifikasinya, dan pasti seperti McDonald, California, kemudian perusahaan-perusahaan yang multinasional masuk ke Indonesia kalau beli daging, di mana kita juga sertakan sertifikat animal welfare, mereka pasti suka sekali. Mereka suka sekali. Jadi bagaimana cara gantung ayam supaya ayam nggak stres, dikasih ruang untuk cooling down dengan duct tunnel, kemudian standarnya seperti apa, modelnya, berapa volt, berapa lama dia, itu tuh bagian dari keserawan ya. Tapi saya belum apply untuk animal welfare karena bosnya belum setuju. Next. Nah ini proses ya, proses untuk mendapatkan keamanan pangan itu yang seperti saya buka di depan tadi, itu dari hulu ke hilir itu memang harus diamati. Dan kalau kita mau ngekspor produk, mereka akan melihat sampai ke hulu. Jadi bagaimana ayam itu dipelihara, bagaimana kambing, domba, sapi itu dipelihara, apakah memenuhi kaidah keserawan animal welfare. Jadi mereka akan melihat sampai ke farmnya, proses rearingnya atau growingnya. Jadi bagaimana good farming practices-nya. Kemudian setelah besar, siap dipotong, dibawa ke slaughterhouse, bagaimana transportasinya, good transportation practices-nya seperti apa, apakah satu keranjang diisi 30 ekor ayam, apakah satu L300 diisi 6 ekor sapi bobot 400 kilo, apakah nggak ditutupi atasnya, berapa jauh perjalanannya, berapa lama waktu tempuhnya, itu mereka akan sampai ke sana. Jadi bagaimana transportation practices-nya. Kemudian setelah masuk ke slaughterhouse, apakah itu hewan besar atau unggas, bagaimana manufacturing practices-nya. Kalau mereka nggak memerlukan halalnya, paling tidak manufacturing practices-nya yang lain seperti apa. Apakah perlakuan produk jatuhnya, bagaimana produk jatuh, apakah langsung digabung dengan yang produk nggak jatuh. Nah itu good manufacturing practices-nya. Apakah orangnya punya seragam, punya peralatan yang memadai sehingga bisa mencegah kontaminan. Bagaimana perlakuan tools, alat-alatnya. Apakah ada SOP, instruksi kerjanya, itu good manufacturing practices-nya. Kemudian bagaimana cara mengukur produk-produk yang diolah itu. Apakah itu diolah secara manual, semi otomatis, atau bahkan otomatis. Bagaimana memastikan produk itu aman, suhunya, kontaminasi mikro, kontaminasi fisikal, kontaminasi chemicalnya. Itu ada laboratoriumnya di Boyolali, kebetulan juga ada.
Jadi bagaimana laboratori praktisisnya, apa aja fasilitasnya, apakah hanya bisa ngetes mikro, apakah juga ngecek chemical atau ngecek fisikal. Di Boyolali juga kebetulan sudah sampai ke metal detektor, jadi lebih aman lah. Kemudian setelah confirm, oh tidak ada kontaminan, oke aman, tidak ada yang melewati standar minimum dari mikro misalnya. Produk itu dikemas kemudian disimpan di gudang, cold storage, dibekukan, di blast disimpan ke cold storage. Bagaimana handling praktisnya, good handling praktisnya itu? Apakah gudangnya masih sistem biasa ditumpuk pakai rak biasa atau sudah pakai racking system? Terus apakah ada suhu monitoringnya, checklist monitoringnya, berapa jam sekali laporannya, bagaimana kalau ada masalah kendala, apakah cari gudang lain sewa, evakuasi, dan seterusnya. Bagaimana pengelompokannya, bagaimana FIFO-nya. Jadi ini bagian dari warehouse system ya, handling system, handling practices ini. Kemudian pada saat keluar dari gudang, bagaimana ekspedisinya. Sama lagi, ada good transportation practices, tapi pada produk yang semi jadi atau bahkan nanti sudah jadi kalau di luar RPA ya. Di further process itu produk jadi. Ada yang produk bisa dengan truck train, ada yang harus dengan refrigeration. Kalau yang kebetulan di RPA ini adalah dalam bentuk raw material, dalam bentuk frozen atau chill. Chill itu 0 derajat sampai 4 derajat biasanya. Maksimum 4 derajat, nggak boleh lebih dari 4 derajat. Kenapa? Kalau di atas 4 derajat itu zona kritis pertumbuhan bakteri. Jadi SNI untuk produk asal hewan dari unggas itu adalah maksimum 4 derajat Celcius. Nah, good handling practices nanti akan sampai ke konsumen. Bagaimana konsumen nanti mengolah dan seterusnya ini juga masih panjang lagi ceritanya. Nanti ada lagi praktek atau praktek-praktek yang harusnya ibu-ibu atau calon ibu-ibu muda ini tahu nih, gimana kalau jalan-jalan ke mall, beli nugget dulu, beli daging ayam dulu, bawa muter-muter, lihat baju, gitu kan, lihat mainan anak-anak, baru pulang, udah keburu swear dulu, cair dulu kan. Ini praktek-praktek yang simpel. Dan saya gatel kalau bicara ini, karena apa? Kadang-kadang di kelurahan, di kampung, saya juga bawa overhead projector, saya bawa cerita mengenai bagaimana sih cara handlingnya. Jangan sampai produk yang beku dibawa jalan-jalan, pulangnya 2 jam kemudian, 3 jam, ya rusak gitu. Jadi karena ketidakmengertian, ketidaktahuan. Jadi ini knowledge ya, yang itu jadi tanggung jawab moral kita semua yang punya pengetahuan, lah, jariah ilmu lah, gampang kayak gitu. Cuman ngomong kok, nggak butuh nasi 1 piring itu kalau cuman ngomong masalah nek blonjo ibu, nah, gitu. Atau kalau seperti Pak Ustadz Aziz ini pas ngasih pembekalan tausiah masukin juga masalah higiene daging. Ibu Nurul juga bisa masuk ke ibu-ibu PKK, itu tidak hanya mahasiswa-mahasiswa, tapi juga ibu-ibu itu banyak loh, ilmunya jangan dibawa sendiri. Next. Nah ini contoh seragam ya. Kalau di RPA itu saya membedakannya area dirty dan area clean. Jadi yang area dirty itu sampai dengan dari mulai depan itu mulai nerima ayam, motong, merebus, cabut bulu, bongkar abdomen, keluarin jeroan, bersihin sisa jeroan, nyuci, kemudian kita bekukan. Nah itu mulai masuk area bersih. Yang merah itu adalah area yang masih berdarah-darah. Jadi membedakannya seperti itu. Yang kedua ada nomor punggung tuh, ada yang ketahuan kalau misalkan dia suka usil melempar-lempar jeroan atau melempar ampela ati ke temannya, teplok itu main-main pada saat bekerja, itu ketahuan. Di monitor di belakang ada nomor punggungnya. Jadi nomor 10, oh Maradona itu yang melempar-lempar ampela ati. Ada yang usil juga orang-orang kerja. Mungkin sebenarnya naksir, tapi dia ngusiri itu kan nggak boleh. Kalau mau naksir ngomong aja di luar jam kerja. Kalau yang putih adalah area clean. Jadi di mana karkas itu sudah bersih, sudah mendapat treatment
fisikal, yaitu didinginkan sampai dengan suhu di bawah 4 derajat Celcius melalui drum chiller. Di industri yang lain yang masih lebih manual, dia bisa pakai bak stainless atau bahkan pakai bak plastik, direndam sampai dengan 30-40 menit untuk mendapatkan suhu di bawah 4 derajat Celcius. Tapi di industri yang sudah berjalan dengan conveyor, dia akan pakai drum chiller. Yang lebih maju lagi, nanti dia pakai semacam IQF, individual quick freezing. Jadi seperti drum chiller, tapi dia di dalam ruang. Berjalan seperti conveyor, itu kan lebih cepat karena dia mungkin hanya butuh waktu kontak 20 menit sudah bisa mendapatkan di bawah 4 derajat Celcius dari asalnya mungkin 38 sampai 40 derajat Celcius. Jadi drum chiller ini tugasnya menurunkan suhu daging ayam atau karkas dari posisi 38 derajat Celcius ke di bawah 4 derajat Celcius standar nasional Indonesia untuk daging ayam. Itu kontak time-nya kalau di Boyolali tempat saya bisa sampai 40 menitan. Di beberapa tempat ada yang sampai 55 menit gitu ya. Tapi ada juga yang cuma 30 menit sudah dapat. Ya, jadi ada beberapa skill yang dan fasilitas yang dimiliki, contoh misalkan selain dikasih es, air tambahnya sudah chilled water sehingga lebih mendekati 0. Sehingga kontak time-nya bisa lebih pendek, volume per jamnya bisa lebih banyak outputnya. Ini tinggal otak-atik tergantung dari masing-masing perusahaan atau masing-masing fasilitas di teknologinya. Next. Kemarin sudah merasakan sendiri ya, Dora, Diar, Dante, Rita itu nggak boleh pakai perhiasan, nggak boleh pakai wangi-wangian, dilepasin semua cincinnya gitu ya. Tapi kan nggak hilang, yang penting kan cuma dititipin. Terus kuku pendek nggak boleh, yang suka kitek-kitek itu kalau kerja di industri pangan nggak boleh karena itu menjadi kontaminan, menjadi media tempat bersarangnya mikrobakteri ya. Kemudian aroma menyengat, aksesoris yang lain seperti anting-anting atau baju termasuk material seragam JMP kita ini tidak ada yang pakai metal atau resleting loh. Karena resleting itu kalau ada satu yang putus, plastiknya masuk atau besinya masuk ke daging, itu kontaminan. Jadi hanya pakai perekat benang itu karet itu tret. Ini diperiksa sama supervisor. Nanti kalau teman-teman dari vokasi lulus kan tadi targetnya Profida kan minimum supervisor harus bisa mensupervisi. Nah, mensupervisi itu harus punya metode atau pola yang acak. Jangan gampang dihafali sama teman-teman di bawah. Oh, nek setiap hari Senin ada pemeriksaan kuku nih, minggu dia pada bersihin gitu kan. Nanti diacak, kemis diganti gitu. Jadi jangan sampai terbaca kalau mau menjadi supervisor, jangan sampai terbaca oleh auditor auditinya yang mau diperiksa gitu ya. Acak. Karena masih ada juga yang saya sudah tahu kerjanya di perusahaan makanan yang harus higienis, yang harus steril gitu kan. Tapi dia juga pengen cantik tetap dengan kuku panjang. Dikitek hari Sabtu, nanti Minggu sore dihilangin lagi gitu. Bekasnya Senin masih kelihatan. Kebetulan Diana itu kepala provisi saya itu teliti. Ya, jadi pastikan harus sering dicek nih, karena menyangkut higiene personal. Next. Nah, sekarang ini jadi kita punya pelajaran luar biasa hebat dengan adanya corona ini. Ternyata corona ini orang jadi bersin aja, wah batuk malah batuk pateni gitu kan, awal-awal lockdown itu kan. Batuk dengar kayak dewe antemi gitu kan. Nah, ternyata ini salah satu bagian dari food safety juga. Sekarang saya kalau beli gado-gado, beli lotek misalkan di Malioboro atau Beringharjo atau di kampung-kampung dekat, saya lebih senang bakulnya pakai masker, lebih ayam gitu. Bener nggak? Kalau dia batuk pilek, bukan corona deh, tapi batuk pilek terus nyemprot gitu, kayak ya
nyiprat-nyiprat gitu lah, ya gila gitu kan. Walaupun bukan corona ya, tapi mungkin ada bakteri yang lain ya, atau mikroba yang lain yang bisa keluar karena bersin, atau mungkin pas ngobrol keluar muncrat itu barang ikut saliva gitu kan. Nah, itu juga menjadi bagian dan menjadi perhatian. Jadi ada proses sanitasi setiap hari ke teman-teman sebelum masuk ke area proses gitu ya. Setelah bersin, batuk, atau memegang peralatan yang kotor, keluar dari toilet, atau setelah ngotak-atik mesin, itu harus ada cuci tangan. Cuci tangan di industri pangan ini sudah mandatori ya, sudah wajib. Jadi fasilitasnya disediakan, jadi setengahnya pakai air hangat supaya lebih optimal gitu ya. Kemudian ada SOP yang akhirnya kita temukan setelah tahun kedua. 1 tahun pertama saya belum ketemu bagaimana membersihkan pisau, bagaimana cuci tangan, bagaimana mengganti bak cuci tangan, itu belum ketemu. Tapi setelah dites terus, oh ketemulah, oh amannya adalah setiap 1 jam ganti bak untuk cuci tangan, bak untuk bersihin pisau, bak untuk ngelap telenan, itu akhirnya ketemu. Jadi nggak bisa distandarkan kalau menurut saya, tapi cari historicalnya dan yang penting diukur. Nah, dari sisi standarnya, oh mikronya 0 aman, kurangi lagi, mengurangi biaya. Nanti kan setelah jadi supervisor, diharapkan teman-teman ini jadi manajer, jangan jadi supervisor terus gitu. Tapi sudah harus bisa memanage. Seperti yang diharapkan Profesor Ida tadi, bisa jadi memanage juga, jadi memanage. Oh kalau saya 1 jam sekali ganti, boros nih saya bahan untuk melakukan sanitasinya. Saya coba tarik mundur 15 menit. 15 menit itu 25% dari 1 jam. Itu duit yang di saving atau dihemat adalah 25%. Tapi diundur 15 menit ini, saya menghemat 25% ini, standar baku mutu atau standar aman dari mikronya masuk nggak? Kalau masuk, go ahead. Nanti terus seperti itu. Jadi dinamis, tapi harus terukur. Yang penting itu dinamis, terukur. Jangan dipatok terus. Kalau dipatok terus, repot gitu ya. Ini pada saat personal hygiene tadi yang saya bilang, pada saat masuk kerja dan setelah istirahat. Jadi setelah istirahat pun mereka ada yang makan, ada yang juga mungkin keluar dari area pabrik, beli bensin dan lain sebagainya. Ini harus ada habit. Sekarang sih saya lihat sudah ketemu ya, apalagi yang teman-teman yang baru masuk, kebetulan pas masa corona itu di tempat saya ada man shower ya, untuk sanitasi orang juga, yang bukan sanitasi. Sanitasi untuk mencegah mereka keluar masuk itu saya kasih sanitizer ya, yodium, preparat yodium yang aman buat orang. Next. Ini tamu-tamu pun, orang-orang mesin dan lain sebagainya, kalau datang ke tempat kami ya dia harus pakai seragam GMP. Kita sediakan untuk tamu. Jadi kalau masuk ke dalam ruang proses harus dengan seragam GMP. Ini ada pemeriksaan. Jadi ada satu kasus emergency accident gitu ya. Kita juga sudah harus milih warna perban. Karena jangan sampai warna perban ini nanti susah dideteksi. Karena warnanya sama dengan warna daging. Beli yang merah, kita kerja di perusahaan pemotongan sapi misalnya. Daging sapi merah. Kalau plasternya merah ya bisa kebawa bareng digiring daging sapi. Kalau tempat kita plasternya warna krem ya repot. Ayam kita cenderung krem keputihan. Agak putih gitu. Kalau pakai plaster putih, krem, bisa-bisa dikirim ke pabrik susu atau ke pabrik nugget, dimix, ada plasternya. Itu harus sampai seperti itu. Jadi supaya memudahkan kita mendeteksi material asing. Sehingga kita dapatkan warna yang seperti ini, biru yang cerah ini. Ini dulu awalnya sulit, saya harus beli langsung dari masukin dari Hong Kong, kemudian cari, ternyata dari Taiwan itu beli dari Hong Kong, beli dari Taiwan, wah
karena belum begitu populer. Sekarang sih sudah mulai ada, di Indonesia sudah ada. Beberapa teman-teman RPA maupun foto proses ada juga yang kebingungan, sehingga dia masih tetap pakai plaster yang banyak dijual di Indonesia itu yang warnanya krem-krem. Jadi sulit kalau deteksi, tahu-tahu sudah digiling dengan bumbu-bumbu di pabrik sosis atau di pabrik nugget, ketahuan, oh itu lupa cari ternyata plaster. Jadi memang harus lebih memudahkan kerja dengan pemilihan warna maupun bentuk teksturnya. Next. Ini kalau kita urut dari depan ya, jadi kalau di RPA ini sebenarnya Dora bisa ngomong nih. Dora kemarin di Dirty kan? Kamu kan ikut meriksa ayamnya datang, meriksa secara QC juga. Tadi diharapkan kan tidak hanya QC tapi juga QA juga asuransi. Jadi kalau di depan QC, di tengah QC, di belakang adalah QC dan QA, quality assurance juga. Jadi produk yang dikirim keluar itu juga harus ada asuransi kualitasnya ibaratnya. Ini ayam datang dari mana, dicatat jamnya jam berapa, karena ada SNI. Sekarang sudah ada SNI-nya untuk rumah potong hewan unggas RPHU itu. Jadi jam tunggu sebelum dipotong itu atau istirahatnya itu 2-4 jam. Dulu masing-masing RPA masih sendiri-sendiri, saya termasuk salah satu yang ikut dalam rapat awal SNI pemotongan hewan unggas ini. Jadi ada yang setengah jam, ada yang 1 jam di tempat So Good Food, dan RPA-nya Java Group, Ciomas itu 1-2 jam. Tapi ternyata lebih bagus kalau di atas 2 jam. Karena apa? Kalau ayam masih stres dipotong, itu dagingnya tidak akan bohong. Karena ayam sudah mati tidak akan bohong. Oh, ayam hidup aja nggak bisa bohong, lidahnya bertulang, nggak bisa bengkok-bengkok. Itu di apa namanya, ekstremitasnya, di sayap, di paha bawah itu ada petesia, ada bercak. Karena dia stres. Kalau belum 2 jam. Jadi kalau masih 30 menit dipotong itu, begitu dia kena drum chiller, didinginkan suhunya, itu langsung kelihatan bercaknya, petesianya. Jadi nggak perlu nunggu 1 hari. Hari itu juga 2 jam kemudian langsung ketahuan, oh istirahat ayamnya nggak masuk nih, nggak maksimal. Ayamnya masih stres, dislaughter, dipotong. Sehingga kualitas dagingnya secara visual sudah pasti akan berkurang karena ada petesia atau bercak-bercak darah kemerahan. Walaupun terpotong halal gitu, tapi karena stres belum cukup, belum tenang istirahatnya, ayam sudah dipotong, petesianya akan muncul petesia, bercak-bercaknya. Jadi 2 jam menunggu baru mulai dipotong, dan itu diurutkan berdasarkan rencana jam potong ayam hidup di RPA di So Good Food Boyolali ini. Dan di tempat tunggu ini tidak boleh diusahakan tidak terkena matahari langsung, diberikan sirkulasi dengan kipas dorong atau blower. Saat musim panas, di atas itu di dekat-dekat lampu itu ada nozzle. Jadi supaya walaupun dia nunggu 1-2 jam itu, kalau dia kepanasan itu dia akan penting. Kalau penting dia nggak hilang-hilang stresnya, sudah stres perjalanan, kena jalan nikung-nikung, goyang-goyang sampai situ dia kepanasan, penting. Itu juga stres. Sehingga di Boyolali juga di atas truk-truk yang parkir itu ada nozzle-nya. Itu akan kita pakai untuk manajemen saat musim panas di RPA Boyolali. Kalau musim hujan begini, suhunya di Boyolali paling 22-25 aman buat ayam, nyaman dia. Tapi kalau sudah musim panas nanti bisa sampai 31, 32, itu butuh dibantu. Selain kipas ada juga nozzle untuk fogger, untuk foggingnya. Jadi kita kasih kabut di situ, itu ayamnya lebih tenang, lebih cool down ya, masih lebih nyaman. Supaya nggak stres, supaya kualitas dagingnya bagus. Next. Nah, ini
kalau dalam bicara mengenai pengolahan daging ya, ini di further prosesnya. Kemarin sudah sempat kita intip dari semua pabrik. Ini beruntung sekali ini kemarin yang dipilih Bu Ria, bisa datang, bisa lihat pabrik sosis, bisa lihat pabrik nugget, bisa lihat pabrik susu. Supaya kuliah 4 tahun itu. Jadi ada metode pengolahan yang dalam bentuk hard skill ya, dalam bentuk pemanasan. Yang digambar ini adalah yang dipakai di sosis. Jadi sosis itu prosesnya ada macam-macam tergantung teknologi dan modalnya. Ada yang perebusan, ada yang seperti Frankfurter itu perebusan dan pengasapan supaya didapatkan nuansa seperti koboi-koboi zaman dulu gitu ya, ada bau-bau asap kayu. Gitu. Nah kalau yang ini yang bentuknya retort ya, perebusan boiling 30 menit 70 derajat dengan kemasan plastik PVDC ya, polyetil ya yang tahan panas itu seperti ini yang model hard scale. Ini perawatannya juga ternyata nggak mudah. Kelihatannya misterinya simple ya, cuma tabung, ada rak-raknya, bawahnya ada air, direbus dengan uap untuk mematangkan produk yang ditaruh di dalam itu. Seperti microwave kering, tapi ini perebusan dengan uap. Ternyata banyak juga, kalau karet sealnya bocor, tekanannya nggak sampai itu juga nggak matang juga, nggak rata juga. Jadi ada banyak skill yang dibutuhkan dan pengetahuan yang dibutuhkan di sini. Next, gambar berikutnya. Nah, kalau ini ya pendinginan, ini yang di RPA. Jadi sebelum selesai prosesnya itu ayam harus diturunkan sampai dengan SNI di bawah 4 derajat Celcius. Ini ayam datang dari ujung sana keluar ke ujung yang sebelah sini. Nah ini tergantung panjangnya, ada yang 6 meter, ada yang 9 meter, ada yang 11,9 seperti teman saya ini 11,9 atau mendekati 12 meter. Ada yang double bahkan sampai 24 meter. Tergantung dari volume produksi yang direncanakan oleh PPIC-nya mereka atau kantor perusahaannya mereka. Jadi rata-rata kontak time-nya sih minimum nggak mungkin di bawah 30 menit. Pasti akan di atas 30 menit untuk mendapatkan suhu dari 38 turun ke di bawah 4 derajat Celcius. Ini untuk pendinginan ya. Next. Ini yang di further proses lagi. Jadi memanaskan produk asal hewan pada suhu tinggi untuk menonaktifkan pertumbuhan mikroba. Proses termal dengan menggunakan uap, steam, atau air. Proses termal dengan menggunakan udara panas. Proses termal dengan menggunakan minyak panas. Jadi tergantung dari fasilitas. Kalau di pabrik sosisnya Sobutut Boiler itu dia pakai steam, pakai uap. Kemudian di pabrik nuggetnya itu pakai minyak. Minyak pun ada 3 jenis, ada yang minyak A, minyak B, minyak C. Nanti SOP-nya berbeda. Karena ada yang pakai minyak A, dia butuh 170 sampai 180 derajat, hanya butuh kontak time 1 menit. Tapi minyak B, dia butuh 2 menit. Karena targetnya adalah jangan sampai merusak kualitas maupun sensorinya dari rasa dari produknya. Jadi tergantung fasilitas, tergantung bahan, tergantung material yang didapatkan. Seperti sekarang contohnya minyak goreng susah. Ini nih beberapa industri terutama UMKM ya pasti akan merubah SOP-nya berbeda. Yang bikin nugget, bikin olahan-olahan di tingkat rumah tangga itu pasti akan berbeda. Next. Nah, ini yang saya bilang tadi bahwa harus diukur.
apapun material, teknologi, atau modal yang dipunya, yang penting diukur bahwa dia bisa mematikan mikroba, kemudian tidak merusak kandungan gizi atau sensorinya, rasa, taste, dan lain sebagainya. Jadi teknologinya, targetnya harus dua ini. Nah, ini nanti masing-masing bisa berbeda-beda karena setiap perusahaan vendor yang menyediakan alat untuk proses-proses further proses ini, baik dari fryernya, dryernya, terus freezernya, itu pasti punya standar yang berbeda-beda. Tapi semuanya tujuannya adalah dua ini. Cukup untuk mematikan bakteri pembusuk dan yang patogen. Yang kedua, jangan sampai merusak kandungan gizi dan sensori atau rasanya. Nah, ini targetnya ini. Next. Nah, kalau yang ini adalah proses pembekuan. Jadi ada dua ya tipe yang kita lakukan di industri bahan asal hewan. Yang satu adalah bakteriostatik, ini yang pembekuan, chilling, kemudian bakteriosidal, bakterisid. Yang di drum chiller itu sampai dengan SNI minus di bawah 4 derajat Celcius itu sifatnya adalah bakteriostatik, menghentikan pertumbuhan tapi tidak membunuh. Karena itu dia masih akan ada proses lanjutnya nanti. Tapi kalau yang pembekuan dia bakterisidal itu sampai dengan minus 30 kalau setelan mesinnya, tapi targetnya harus di bawah minus 18. Ini tujuannya karena untuk mematikan metabolisme, menghambat pertumbuhan metabolisme juga. Next. Loh, saya ngomongnya kecepatan ya. Ini teksnya baru muncul sekarang. Oke, next. Nah, ini soft skill ya, artinya pengetahuan atau praktek yang harusnya dijadikan kebiasaan. Ini yang tadi saya buka di depan. Kalau kita berbicara atau berhubungan dengan bahan asal hewan, ini maka harus beberapa hal diperhatikan. Contohnya itu daging segar mentah harus dikemas secara baik sehingga tidak mencemari bahan makanan lain, terutama bahan makanan yang siap disantap, yang sudah matang jangan dicampur. Terus alatnya juga jangan dicampur, habis motong daging mentah dipakai buat motong steak yang udah matang, nggak boleh. Habis pakai garpu untuk ngambil daging mentah dimasukin ke panci karena bikin opor, garpunya dipakai untuk jukuk daging sing rendang sing wis matang, itu enggak boleh. Jadi ini konsep biosecurity harus dipisahkan. Kemudian daging segar dapat disimpan pada lemari pendingin, kulkas atau refrigerator tidak lebih dari 2 hari. Nah, ini harus dikemas. Kalau tidak dibekukan, jadi yang disebutkan ini adalah yang disebut kalau kita nyebutnya chilled ya, jadi 0 derajat sampai dengan minus 2 itu kita menyebutnya chill. Itu tidak boleh lebih dari 2 hari. Di So Good Food SOP kita adalah 3 hari. R&D-nya memastikan bahwa dalam 3 hari masih boleh dikategorikan sebagai chill material. Itu kalau di rumah tangga ya 2 hari mungkin kelasnya setiap hari dibuka tutup buat ngambil es, buat ngambil sayur, itu lebih resiko ya. Kalau di tempat kami batasan SOP untuk daging segar atau chilled material ini adalah 3 hari. Setelah 3 hari nggak bakal dipakai, harus segera dibekukan. Kalau nggak dibekukan akan rusak. Kemudian kalau
Sudah 2 hari, ya segera dimasak. Kalau nggak dibekukan, ya dimasak. Supaya dia lebih awet, tidak segera tercampur dengan bakteri pembusuk. Nah, yang bawah itu apabila membeli daging, perhatikan cap, label pada posisi kondisi kemasan, warna daging, dan kondisi permukaan daging. Jangan lupa juga lihat labelnya itu kapan dia dipotong. Kondisinya apa? Apakah dia frozen ataukah dia chill? Kalau chill atau fresh itu hanya maksimum 3 hari. Jadi kalau lebih dari 3 hari jangan dibeli, sudah pasti sudah mulai proses pembusukan. Ciri khasnya adalah plastiknya sudah mulai banyak air yang berwarna kemerahan, plasma darahnya. Itu kalau chill ya. Kalau frozen sih niscaya tidak akan terjadi itu. Frozen tinggal dilihat production date-nya kapan. Frozen material yang masih mentah itu biasanya bisa bertahan 6 sampai 12 bulan. Jadi untuk masalah keamanannya. Next. Berikutnya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan juga, ini yang kayak gini-gini sering saya bawa ke pertemuan bapak-bapak dan ibu-ibu ini kalau di kampung nih. Nah, teman-teman, adik-adik mahasiswi ini juga harusnya sudah mulai jadi agen untuk masalah higiene bahan asal hewan. Ini sebenarnya hal-hal yang simpel, cuman kalau nggak sering diingatkan, belum dijadikan kebiasaan, ya sering lali. Mampir kios daging dulu, baru belanja yang lain, gitu kan repot. Jadi yang F, jika daging tidak dibekukan, sebaiknya daging dipotong-potong beberapa bagian sesuai dengan rencana kebutuhan masaknya. Mau dibikin sate, ukurannya sekian. Mau dibikin rendang, di slice tipis. Mau dibikin gede-gede ya, supaya nanti kalau dibekukan dia bisa rata sampai ke dalam. Jadi besok lagi tinggal ditowing. Ditowing itu apa? Dikembalikan ke suhu normal ya. Langsung bisa dimasak dengan bumbu. Nggak perlu dilakukan slicing lagi, diproses lagi. Wah, itu terlalu banyak proses atau terlalu banyak campur tangan dan alat. Nanti akan jadi kontaminan. Terus daging ini harus dipisahkan dengan tempat khusus, jangan bercampur dengan makanan lain. Kalau contoh saya di Boyolali, sekarang ini ada produk baru yang dibuat di Boyolali, otak-otak. Sosis otak-otak itu bahannya dari ikan. Itu juga saya pisahin, nggak saya jadiin satu dengan gudang beku dari bahan asal ayam. Saya pisahin, walaupun sama-sama dia bahan baku untuk sosis. Yang satu untuk sosis ayam, satu sosis otak-otak. Itu juga saya pisahin. Raknya disendirikan, alat baloknya kita sendiriin supaya nggak kontaminan. Terus itu benar-benar terpisah. Cold storage yang ini untuk bahan baku otak-otak ikan, cold storage satunya yang lebih besar untuk ayam. Saya sempat ribut kemarin karena kebetulan mereka bermasalah sistem pendinginnya mau dievakuasi ke RPA. Saya bilang, wah kurang duit sekat. Nggak bisa kalau dikirim ke RPA, saya punya 900 ton ya ayam. Masuk gara-gara cuman 10 ton ayam rusak sih 900 ton daging ayam. Ini nggak bisa. Akhirnya kita carikan gudang satu lagi, bisa kita evakuasi yang ini sampai seperti itu. Karena rawan untuk terjadi cross kontaminasi. Ini tadi yang saya bilang, jangan gunakan pisau atau peralatan masak secara tercampur. Jadi kalau yang dipakai untuk mentah jangan dipakai untuk yang matang. Jangan pakai garpu untuk tusuk yang mentah, yang matang. Ini kebiasaan yang mungkin sering lupa ya, sering lewat. Karena mungkin kalau ibu-ibu itu kan super ya. Apa-apa dikerjakan dewe mulai dari masak, asah-asah, si raja, wah ini. Tapi kalau pelan-pelan, Bu, yang ini dipisahkan, yang ini nanti dikerjakan setelah selesai semua. Ini mungkin mulai sudah harus dipisah seperti itu. Kalau kecampur-campur ya di rumah kita sendiri aja belum bisa untuk melakukan hygiene, gitu kan. Jadi sama seperti praktek good manufacturing practices disampaikan juga, Bu, Bule atau Mbak,
kalau mau masak daging, apapun, ayam, mau ngupas telur rebus dan sebagainya, ya usahakan selesaikan. Jangan belum selesai pamit ke kamar mandi, belum selesai pamit masukkan motor misalkan seperti itu. Jadi selesaiin dulu satu tahap supaya nggak terkontaminasi, karena bahan-bahan asal hewan ini memang bahan yang sensitif terhadap kontaminan. Ini memang harus diingatkan dan menjadi kebiasaan. Kemudian kalau misalkan ada luka habis kegores atau habis jatuh naik motor, ya itu harus ditutup kalau mau melakukan olah dari bahan asal hewan. Kemudian yang tadi saya sampaikan di depan, kalau sekarang saya setelah ada kasus corona ini, saya jadi lebih senang kalau bakule itu pakai masker. Saya nggak perlu lihat bakule cantik apa enggak gitu kan. Tapi yang penting lotek gado-gadonya itu nggak kena bersin atau kena batuk gitu. Gitu aja. Jadi itu higiene personal. Oke, next. Kayaknya sudah ya. Nah ini kesimpulannya ya. Pangan asal hewan dikategorikan sebagai pangan yang mudah rusak dan berpotensi berbahaya. Untuk penyediaan pangan asal hewan yang asuh diperlukan penerapan sistem jaminan keamanan pangan dan mutu pangan pada setiap tahapan dalam rantai penyediaannya tadi. Jadi mulai dari farm sampai dengan konsumen itu ya kita harus tahu prosesnya seperti apa, praktek-prakteknya seperti apa gitu ya. Kita juga harus yakin. Saya ingat dulu waktu masih kuliah ya, nugget kan belum banyak. Dan nugget itu dulu, itu pikirannya adalah rongsokan. Diambil dari tetelan ini, dari dengkul, dari tulang rawan, dari kerongkongan gitu ya. Jadi daging-daging ayam yang jelek-jelek itu digiling dari siji, dikasih bumbu, dikasih perasa macam-macam, dicetak jadi nugget yang sekarang ini kita lihat itu bentuknya terus kayak bergedel gitu kan. Dulu ingatan saya itu waktu kuliah itu tuh nugget itu dari barang-barang turahan atau waste product. Tapi ternyata setelah sekarang saya di industri, ternyata di industri lebih memiliki kondisi yang lebih bagus gitu. Tapi di satu sisi saya juga masih melihat memang ada yang seperti itu. Jadi memakai waste product supaya dia cost-nya bisa lebih murah, dia bisa bersaing harga gitu kan. Makanya dari situ saya juga bisa melihat bahwa anak-anak saya kalau mau beli makanan dari asal hewan, beli sosis nugget yang murah-murah, hati-hati deh. Itu bisa jadi yang paling saya takutkan adalah kalau dari tiren digiling. Nah itu. Kalau sudah dalam bentuk daging digiling nggak kelihatan tiren itu. Kalau masih dalam bentuk karkas atau turunannya, part tingkat itu masih kita bisa deteksi ya. Tapi kalau sudah digiling, wah nggak ketemu. Dan digiling dijadikan bahan baku untuk sosis, wah sudah menjadi ngeri. Saya paling ngeri itu. Makanya saya kalau anak-anak saya mau beli itu, terutama jajanan yang dari asal hewan, harus tak dampingi betul. Ini harapan saya buat adik-adik semua yang di terapan veteriner juga bisa seperti ini. Kemudian penerapan higiene sanitasi. Itu mulai dari peternakan, kemudian sampai dengan transportasinya, farming practices, kemudian dari situ ada dokter hewannya juga. Dokter hewannya membolehkan nggak habis diobati besok langsung dipotong misalkan seperti itu. Kan harusnya kan ada withdrawal time tuh berapa hari, 7 hari, 14 hari, obat-obat yang berat seperti itu protozoa itu kan harus di atas 21 hari. Nah itu juga harus dilihat. Ada dokter hewannya dipercaya nggak nih? Kalau dokter hewannya yang penting cuan nggak mau rugi. Buru mati banyak dipotong, dijual. Itu juga kalau saya menjadi catatan ya. Gitu. Tapi mungkin untuk customer biasa nggak punya kompetensi untuk melihat itu. Kalau di tempat saya kan
Ada tuh saya periksa residual antibiotiknya dari karkasnya, dari ayam hidupnya, itu kita tes, kita acak supaya nggak dibaca sama peternaknya. Walaupun grup sendiri, tetap kita acak. Jadi disitulah nanti praktek-prakteknya kita harus pastikan good farming practice-nya, good veterinary practice-nya, good manufacturing practice-nya, handling, transportasi, kemudian slaughtering-nya, kemudian laboratorinya seperti apa gitu ya. Termasuk nanti sampai ke level customer. Customer bisa direct customer, bisa juga HoReCa, hotel, restoran, catering. Itu bagaimana mereka melakukan atau memperlakukan bahan-bahan asal hewan ini sebelum mereka jadikan masakan. Ini banyak ini seninya. Gitu. Dan saya lihat harusnya teman-teman bisa memahami ini semua dengan paling bagus ya melihat langsung. Kalau belajar teori begini susah banget bayangkannya. Tapi saya yakin seperti adik-adik yang kemarin ke Boyolali itu pasti wawasannya membuka bisa 400% lebih banyak yang dari sekedar baca atau lihat di YouTube. Yang udah lihat langsung, praktek langsung, datang ke tempat-tempat praktisi itu 400% pasti lebih buka dibandingin teman-teman yang belajar dari Yusuf sama YouTube. Ya, mungkin itu dari saya. Kelihatannya ini sudah slide yang terakhir. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, mau didiskusikan, monggo. Matur nuwun Pak Heri. Ini adik-adik kita generasi 10 tahun mendatang masuk UGM. Terima kasih Pak Hairi sudah menyampaikan materi untuk kuliah praktisi hari ini mengenai industri olahan daging. Sepertinya dari tadi belum ada yang bertanya gitu Pak. Monggo, ya, monggo untuk para peserta Bapak Ibu dosen yang mau bertanya bisa disampaikan melalui kolom chat. Para teman-teman praktikan PPPAH, bila ada yang ditanyakan silahkan melalui kolom chat. Saya izin bertanya. Ya, silahkan. Saya izin bertanya. Nah, sebelumnya kan pada saat D3 ini kan saya pernah mengunjungi RPA Ciamas di Satwa di IMGM. Itu saya mempelajari mengenai HACCP. HACCP-nya di sana itu terdiri dari 4 critical control point. Yang pertama itu kalau nggak salah drum chiller, yang kedua itu saya lupa, yang ketiga itu glass freezer, dan yang keempat itu metal detector. Nah, pertanyaan saya itu apakah dari So Good Food ini tuh memiliki HACCP dengan titik critical control point yang sama atau berbeda nih Pak? Ya, mau dijawab Dora? Itu pertanyaannya udah kena sama Dora. Bapak Mawan, Pak. Siapa tadi, Mas Farok? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, Mas Farok. Nah, Mas Farok, masing-masing company atau unit pengolahan bahan asal hewan, baik RPA maupun further process, walaupun jenis produknya sama, itu bisa jadi memiliki CCP yang berbeda. Ya, sama-sama rumah potong ayam seperti yang Mas Faru kunjungi di CPP ya. Mereka punya 3 atau mungkin 4. Bisa jadi mungkin drum chiller, yang kedua apa tadi, blast freezer. Bisa jadi mereka juga punya critical control point di metal detector gitu ya. Nah, kalau di Boyolali, di So Good Food itu sebagian besar lebih ke drum chiller. Yang lainnya oke, fine, under control banget gitu. Jadi kita concern lebih banyak ke
drum chiller. Jadi saat ini yang paling tinggi concern kita CCP-nya hanya ada satu di drum chiller. Gitu. Sementara yang lain seperti blast freezer, cold storage, semuanya smoothly under control, jarang ada masalah. Jadi tidak menjadi, bahkan CP aja enggak. Gitu. Bener nggak ya Sasa, Dora, Danti itu, Diar yang kemarin itu? Betul, Pak. Harusnya kamu yang jawab, kamu barusan dari sini. Lah kamu itu Bu Nurul, harusnya teman-teman tuh sudah presentasi itu di depan teman-teman tuh biar berbagi knowledge, sharing knowledge cerita. Itu bagian dari share knowledge juga. Wah, cepet itu. Ada lagi, Mas Faruk? Sudah terjawab, Mas Faruk? Sudah, Mbak. Terima kasih. Oke, Ya. terima kasih. Ini di kolom chat ada pertanyaan dari Mbak Amanda Ayu. Selamat siang Pak Hairi, izin bertanya, apabila ada ayam yang mati saat pengistirahatan atau bila ada daging yang tidak layak untuk dilakukan pengolahan lebih lanjut, penanganannya bagaimana, Nggih? Terima kasih. Amanda Ayu Agustin. Wah, ulang tahunnya Agustus. Ini teman-teman yang PKL di Bali bisa jawab juga. Ya wes, saya jawab biar mantap ya. Jadi gini Mbak Ayu, kita punya vendor. Vendor itu pihak kedua yang bekerja sama dengan kita, itu mengambil bulu, mengambil bangkai, mengambil darah, gitu ya. Termasuk mengambil produk yang rusak. Produk rusak itu bisa jadi karkas, bisa jadi daging giling, gitu kan, bisa jadi material parting cut up yang rusak, gitu ya. Nah itu dari sisi legalnya saya ikat dengan perjanjian bahwa produk-produk yang Sogut berikan ke Bapak A misalkan, itu tidak boleh dikonsumsi oleh manusia. Itu di atas notaris secara legalnya. Nah, itu seperti itu. Jadi apabila ada ayam mati saat pengistirahatan, apabila ada yang mati saat perjalanan, itu tidak dipotong. Ya kan? Dia dikeluarkan, tidak dihitung dalam ayam yang dipotong, dikeluarkan dari hitungan kilo, kan yang ditimbang yang hidup saja. Ternyata kalau ayam 10 mati 2. Berarti yang saya terima 8 sama 8 ini beratnya berapa kilo gitu kan. Yang 2 ini kita keluarkan, ditampung di bak untuk ayam bangkai. Kemana larinya itu nanti? Ke pihak kedua yang kita ikat dengan perjanjian di atas kertas di depan notaris. Karena apa? Nanti ada hubungannya dengan audit halal. Loh, ayam matimu kemana? Ada Pak, ini tanggal sekian mati 2, ini mati, ini serah terimanya ke vendor saya Pak A. Itu ke sana, itu satu. Yang kedua, ada juga yang dia tidak mati, dia ikut digantung, diproses, kemudian dipotong. Tapi dipotongnya tidak sempurna 3 urat, sehingga akibatnya apa? Darah tidak tertiris sempurna. Kalau darah tidak tertiris sempurna, itu akan kelihatan nanti pada saat dia direbus. Begitu dipotong, ditiris 4 menit, itu darahnya nggak keluar sempurna nih. Karena pemotongan 3 uratnya nggak sempurna. Darahnya nggak keluar semua. Begitu sudah ditiris 4 menit, masuk ke perebusan air panas, ayamnya merah. Ayam merah itu juga tidak sah, tidak halal. Sehingga dia juga kita buang, kita keluarkan, itu dicatat. Itu untuk laporan MUI, juga untuk laporan bagian dirty area supervisornya, kinerja dari pemotong halal. Gitu loh. Ada ayam merah, berarti pemotongnya kurang bagus, kan gitu. Itu rapotnya, itu salah satunya itu. Terjawab? Pertanyaannya cuma ayam mati saat pengistirahatan, tapi tak kasih lebih banyak tahu Mbak Amanda Ayu Agustin. Apakah sudah terjawab Mbak Amanda?
Ya sudah Mbak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Ini ada pertanyaan lagi dari Mbak iya. Desi. Selamat siang Dr. Hairi, perkenalkan saya Desi dari Praktikan AP 2021. Apakah boleh dijelaskan kembali mengenai metode pengolahan hard skill? Apakah semua metode tersebut digunakan untuk digunakan untuk semua kategori bahan baku olahan? Terima kasih. Ya, Mbak Desi, beda sekali. Yang tadi saya sampaikan tergantung dari modalnya. Jadi apakah dia mau modal tinggi, lebih banyak automation-nya, itu satu. Berarti dia akan dengan modal yang tinggi dia bisa beli teknologi yang lebih canggih. Atau modal yang medium, sehingga yang teknologi lebih murah, baik alatnya maupun operasionalnya. Yang teknologi tinggi itu dengan uap nanti dengan listrik, gitu kan. Terus selain teknologi dan modal, yang kedua adalah tergantung jenis bahan yang mau dihasilkan. Tidak semuanya hard skill itu harus pakai retort yang tadi seperti di gambar itu. Tapi ada juga yang, karena produknya saya mau bikin frankfurter itu bau-bau asap itu loh, kayak seperti sosis zaman koboi itu. Itu diasap dulu, baru dimasak. Itu tergantung teknologinya juga. Jadi ada beberapa alasan. Yang paling utama sih kalau saya bilang modal ada, dia bisa beli teknologi, gitu. Dia bisa pilih teknologi. Sama seperti kita kalau mau bikin duri lunak. Kita punya ikan tombro, kita nggak punya panci untuk tulang lunak. Nggak bisa beli pancinya, gitu kan? Ya udah, kita beli bumbu, pakai daun salam, dilapis-lapis gitu, direbus juga, gitu. Tapi cuma direbus, itu juga bisa empuk. Hasilnya sama seperti kalau kita pakai panci untuk tulang lunak, kan, gitu. Jadi tergantung modalnya. Yang kedua, tergantung produk yang mau dihasilkan. Apakah kita beli teknologi itu karena kita hanya mau menghasilkan itu aja, mau bikin sosis ready to eat aja, itu aja, ya udah pakai itu aja. Tapi bisa jadi kita bisa beli alat yang bisa dipakai untuk dual function. Modalnya lebih gede, tapi kita bisa bikin frankfurter, kita bisa bikin nugget, kita bikin sosis, nugget sorry nggak bisa. Bikin sosis, ready to eat, atau bikin frankfurter, gitu kan. Jadi itu. Jadi variasinya cukup banyak. Yang dalam teknologinya nanti ada yang pakai steam, uap, ada yang direbus, ada yang pakai pemanas seperti prinsipnya microwave ya. Itu juga ada microwave, juga nanti ada macam-macam turunan tergantung dari satu itu tadi modalnya, yang kedua produk yang mau dibikin, mau dihasilkan. Jadi berpikir dari yang UMKM dulu aja, yang kecil-kecil, misalkan mau bikin ayam marinasi nih, nggak harus dengan yang berat-berat, mesinnya pakai marinated gitu. Ya udah pakai bumbu biasa, dikukus, itu kan jadi ayam marinasi bisa. Beli alatnya juga bisa, tapi mahal. Dan harus berpikir seperti itu ya, Mbak Desi ya, jangan langsung berpikir besar dulu, berpikir yang simpel-simpel gitu. Bikin chicken marinated gitu, pakai oven, bumbunya punya, pakai kukus gitu dulu, dapat sekali kukus 8, itu tambah gede. Nanti baru setelah volumenya gede harus bicara efisiensi. Kecepatan nggak saya nerangkannya? Jadi kalau metode pengolahan hard skill itu karena mesinnya tergantung dari modal dan tergantung dari produk yang kita mau hasilkan, kita mau bikin. Baik dokter, terima kasih atas jawabannya Mbak Desi. Ada yang mau ditanyakan lagi dari teman-teman praktikan maupun Bapak Ibu dosen? Monggo dipersilahkan. Mas Rosid Ridho ini pakai bandul ini biasanya pecinta alam. Pecinta alam ini pinter masak biasanya lanang.
Kalau malu ya chatting, kalau enggak langsung voice aja nggak apa-apa. Monggo dipersilahkan teman-teman. Bisa melalui kolom chat atau langsung di on-kan Ini yang mikro. jawab Sasa tuh bisa jawab. Ya gantian masuk saya terus Sasa atau Dora juga bisa. Selamat siang, Dokter Hairi. Oke. Yang ngapunten mau bertanya. Monggo. Ngapunten saya belum bisa on cam, Dok. Ya. Ini Dok kaitannya dengan higien sanitasi di industri pangan, Dok. Itu kan tentunya melibatkan banyak pegawai begitu, nggih. Mungkin dari yang mulai penerimaan sampai nanti mungkin di produk akhirnya. Nah, mungkin kesulitan seperti apa aja, Dok, yang mungkin dihadapi begitu di lapangan dalam hal implementasi untuk higien sanitasi begitu. Karena mungkin juga nanti akan ada mungkin karyawan baru begitu ya, atau perusahaan baru yang akan masuk ke industri begitu. Makatan rumiyin, Dok. Matur nuwun. Ya, sebenarnya pertanyaannya dijawab sendiri sama Bu Ika tuh. Jadi betul, kalau di industri kan mungkin saya mungkin berbeda nih, Prof. Dok. Mungkin kalau kami secara mungkin teori begitu, kalau di lapangan kan tentunya akan ada praktek yang artinya yang memang sebenarnya praktek yang ada di industri itu yang kemudian tentunya tidak saya peroleh, Dok. Ya. Ketika itu di lapangan. Matur nuwun. Jadi awalnya memang sulit ya, karena kebetulan Boyla ini kan benar-benar pabrik baru. Tapi bagi saya tidak ada yang sulit dan tidak ada yang tidak mungkin ya, karena saya yakin Tuhan tuh ngasih masalah sekaligus solusinya gitu kan. Jadi optimisnya di situ saya. Waktu pertama kali itu caranya ngatasi, karena supaya ini menjadi satu kesadaran pribadi. Di personal hygiene ini menjadi kesadaran pribadi, termasuk masalah hal kebersihan lingkungan gitu kan. Jadi saya ingin teman-teman yang bekerja di tempat kami itu dia juga punya kebiasaan bersih dan itu dibawa ke rumah. Gitu. Jangan gampang buang sampah, jangan gampang geletak-geletek, semuanya harus dipilah, dipilih, ditata, dirapikan, dikembalikan gitu. Ini kalau Dr. Aziz apa ini, saya sudah ahli di Jepang. Jadi dari dasar itu akhirnya saya punya cara yang menurut saya sih biasa-biasa lah, nggak terlalu istimewa. Yang penting diukur, yang kedua dikompetisikan di antara teman-teman sendiri. Ini untuk kita bicara yang tim lama, tim pertama ya. Jadi setiap minggu kita swab tangannya, jarinya, mukanya, terus seragamnya, sepatunya, pisaunya, terlihat semua gambarnya dulu. Kita buka dulu semua gambarnya. Setelah kita lihat gambarnya, termasuk dinding, termasuk semua, kita ingin lihat ada di mana sih kontaminan saya atau bakteri-bakteri mikro kita itu ada di mana. Itu semua. Jadi ada benda mati, alat, termasuk manusianya. Manusianya itu mulai dari hidung, mulut, tangan, kaki, ya kan? Karena ada juga yang malas cuci kaki, tahu-tahu pakai sepatu. Nah, akhirnya ketemu nih, lucu banget nih, jorok-jorok dah, jorok-jorok pon. Nah, ketemu pertama kita ingetin, bulan berikutnya kita sosialisasi, bulan keempat baru saya buka. Yang kita sudah punya data 4 nih, kising gawe udah tak kumpulin, pakai obat. Waktu itu masih baru-barunya LCD ya, tak kumpulin. Ini Mbak Sri Mar gini, senengannya udah karena swab kukunya mikronya banyak. Jadi kita adu di antara teman-teman sendiri. Nanti mereka garap-garapan, kan izin kan. Kalau sudah izin, akhirnya mereka sadar, oh ternyata orang ngapu sih hasilnya ini udah di swab tangannya, di swab
rambutnya, di swab telapak kaki, macam-macam. Begitu juga kita tampilkan, oh ini yang swab pisau, ini swab kaki, ini swab pintu, ini handle pintu, ini swab lantai, ini lantai blast freezer, ini lantai proses, ini antero, ini semua kita gambar, kita buka, kita tunjukin ke teman-teman. Ini yang pertama kali 2 tahun pertama. Nah setelah teman-teman itu sadar bahwa, oh ternyata aku ngono kuwi wingi kuwi nek di swab bisa ono bakteri nih, gitu kan? Mereka berubah pola hidupnya. Habitnya menjadi berubah, cuci tangan itu sampai sak resik-resik gitu kan. Nah, muncullah orang-orang baru. Begitu tambah populasi motongnya, tambah jumlah tambah orang baru, tambah orang baru. Orang baru ya kita bibitkan lagi, kita kumpulin. Terus kita titipkan pada saat proses rekrutmen Bu Ika. Jadi bagian interview kita di HRCE saya titipin itu, Mbak, Mas, tolong disampaikan masalah GMB. Jadi begitu mereka dites bla 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 bla, tes kesehatan, interview maupun tes tertulis, confirm yang diterima ada 3. 3 ini dipanggil, di brainwash dulu, diisi dulu masalah GMB, termasuk personal hygiene. Nanti kalau sudah masuk ke lapangan, sebulan dites lagi, di swab lagi, dicek lagi gitu. Jadi lucu. Mereka soalnya pada nggak percaya dengan makhluk-makhluk halus begitu. Demit-demit kecil itu. Jadi kalau sudah dikasih lihat, ini loh hasilnya telapak tanganmu, ini kukumu, itu baru tahu. Ternyata benar tuh. Nah, jadi memang harus ditunjukkan hasilnya, Bu Ika. Kalau cuma dihimbau, digetak-getak, dipentelengin pakai CCTV, itu nggak ketemu. Tapi begitu, ini loh hasilnya swab kemarin, ini loh hasil swab air, ini swab lantai, ini swab dinding, swab pintu. Wah, gambarnya luar biasa lucu. Dan itu membuka wawasan. Yang penting paling gampang, paling awet, dan paling berkesan adalah kalau kita membuka wawasannya dengan menambah ilmunya. Bukan dikeplaki, diselentiki, ditabuki, di SP, nggak akan selesai kalau mereka nggak ngerti knowledge-nya. Kan jauh lebih sulit berbicara dengan orang yang tidak berpengetahuan daripada orang yang punya pengetahuan. Kalau yang saya pahami begitu, ketemu sing wong ngayalan itu karena ilmunya cetek wae dolane kurang adoh gitu kan. Kalau sudah dibuka wawasannya wah enak. Dan itu investasi panjang. Dia juga akan menjadi agen buat adik-adiknya yang baru gabung, baru masuk, kowe kudu cuci tangan. Orang ngono kuwi cuci tangan itu kudu ngene. Jadi kadang-kadang justru mereka lah yang menjadi pembimbing-pembimbing buat yang new joiner itu. Kira-kira seperti itu, Bu Ika. Yang penting diukur. Lucu kalau diukur, dibuka gitu ya. Iki loh, Bu Ika, kukumu lucu. Ya, benar. Jadi diskusi, sosialisasi gitu dalam suasana fun aja, seperti bapak anak, adik kakak gitu. Ayo, pengen dibuka kan? Gue betul apa Pak? Tenang, gue yang isin gue. Wah, itu baru gue ya cecenan, tapi habis itu pasti langsung drastis berubah habitnya. Gitu. Karena mereka kita tunjukkan buktinya, kita nggak bicara asal ngomong, ada data faktanya. Dan itu pekerjaannya teman-teman QC Lab itu yang swab. Waktunya tes personal hygiene, loh, udah bawa tas kotak itu kayak fuller itu buat ngetes, kasih nama, kasih nomor, kasih nama. Begitu hasilnya keluar lucu. Itu juga pengalaman praktek ya. Nah, itu yang itu yang apa namanya perlu kita ini kan gitu. Diukur. Betul. Siap. Matur nuwun dokter atas informasinya. Matur nuwun. Karena kalau diukur itu kan nggak ada yang sakit hati, tidak ada dusta di antara kita. Gitu. Ini loh faktanya. Mungkin dari teman-teman atau Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan lagi? Mengingatkan untuk para peserta kuliah praktisi, di kolom chat sudah disampaikan tertera untuk link presensi, dimohon untuk melakukan presensi. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan dari teman-teman praktikan?
Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, dari Pak Hairi mungkin ada yang mau disampaikan untuk terakhir. Ya, mungkin Profesor Ida dan Bapak Ibu dosen yang lain kan bisa membuka koneksi juga dengan teman-teman praktisi di commercial broiler maupun commercial layer. Teman-teman Java saya yakin gampang kok, mudah. Dan apalagi yang tamatan dari Gajah Mada pasti ikhlas ridho kalau dipakai untuk adik-adiknya atau dalam tanda petik. Ada juga yang sudah anak-anak dari teman saya itu yang lulus dokter hewan, lulus vokasi juga gitu kan. Itu saya kan mudah juga. Jadi tinggal dikontak lagi seperti Mas Yogi kemarin. Even Mas Yogi dari IPB ya dia nggak ngeliat karena dia satu atmosfer dengan saya, bagi ilmu, jariah ilmu. Mas Yogi siap Pak. Apalagi yang sama-sama dari UGM gitu, saya akan lebih mudah. Di Java banyak. Itu mungkin itu. Yang kedua, saya titip ke adik-adik semua, terus jadi orang yang kepo, jangan jadi orang yang gampang puas, belajar terus gitu. Jangan banyakin waktu di depan gadget ya. Buang waktu seperti misalkan oh ada RPA dekat, ikut. Oh ada industri bakso dekat, nengok ikut 2-3 hari. Nggak usah disuruh dosennya lah. Itu bekalnya siapa yang akan menikmati? Adik-adik mahasiswa-mahasiswi sendiri. Gitu. Karena saya ngalami bisa ngomong begitu. Dulu saya bandel, saya kuliah libur sore saya ke tempatnya Pak Darminto. Pak Dar, saya boleh ke prakteknya Pak Dar? Boleh. Emang-emangnya boleh Pak? Boleh, ini merata bayar. Nggak apa-apa Pak. Ya udah, saya begitu saya koas bedah, weruh rupaku Pak Dar wis bosen Pak Darminto. Koas saya gitu. Udah ditinggal pergi sama dia. Dia tahu saya udah bisa operasi macam-macam gitu kan. Gitu loh. Nah, itu bekal buat kita sendiri, bukan buat Bu Ika atau Bu Nurul atau Pak Aziz, bukan. Buat ente-ente semua. Gitu. Siapa yang akan menghadapi masa depan ya ente-ente semua. Ya, semangat. Jadilah orang kepo. Kepo itu tidak selalu jelek, tapi kepo itu baik. Gitu ya. Dari saya itu, kalau kurang lebih, buat teman-teman yang merayakan, nanti selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Yang pulang kampung, fi imanillah, kembali lagi ke kampus, sehat, cepat jadi sarjana, bisa punya kontribusi, dan jadi orang yang bermanfaat buat masyarakat. Monggo, Mbak Dora, saya kembalikan. Oke, terima kasih Pak Hairi. Terima kasih Pak Hairi untuk penyampaiannya, untuk materinya di kuliah praktisi hari ini mengenai industri olahan daging. Sangat membuka wawasan bagi kita semua ya, Bapak Ibu para peserta dan teman-teman praktikan, sangat-sangat menambah ilmu lagi begitu. Untuk acara selanjutnya akan disampaikan penyerahan e-sertif bagi narasumber yang akan disampaikan oleh Kaprodi atau Bu Nurul sebagai perwakilan koordinator begitu. Oke, matur nuwun Mbak Dora. Pak Aziz, monitor masih di ngapunten ya Pak Heri. Ya, sepertinya Pak Aziz baru ada keperluan nih kok. Keperluan tadi. Iya, ngapunten Pak Heri, Dr. Heri Kesuma, matur nuwun sangat. Ini sudah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat ini untuk adik-adik mahasiswa, sehingga kuliah praktikum teknologi pengolahan produk asam hewan ini benar-benar bermanfaat. Pak Heri dan matur nuwun juga masih membuka peluang bagi kami untuk melakukan kegiatan-kegiatan selanjutnya. Mohon izin menika menyampaikan sertifikat kagem Pak Hairi Kesuma sebagai narasumber pada kuliah praktisi hari ini. Semoga bisa diterima oleh Pak Hairi Kesuma. Matur nuwun. Terima kasih sudah diterima Ibu.
Terima kasih Bu Nurulia Hidayah sudah menyampaikan sertif. Selanjutnya kita foto bersama dulu sebelum mengakhiri acara kuliah praktisi hari ini. Mohon untuk para peserta bisa menyalakan kameranya. Sasa malah joget-joget saya kamu. On kamera teman-teman praktikan. Sehat Pak Heri? Sehat. Alhamdulillah. Masih masuk sampai besok kita nih, nggak ada liburnya. Waduh, iyalah Pak. Nanti kalau libur produksinya gimana? Kita kalau mau sudah semuanya? Ini masih banyak yang malu-malu ini Pak Heri. Ya, Bu. Belum dapat sinyal. Belum pada on cam. Oke, kita foto dulu halaman pertama. 1, 2, 3. Oke. Untuk halaman kedua. Oh, baru muncul semua ini yang on cam. Oke, halaman kedua. 1, 2, 3. Boleh sekali lagi monggo kayak bebas para peserta Bapak Ibu semuanya. 1, 2, 3. Kok malah kayak kita salam kompeten ya Pak Heri? Terima kasih Pak Hairi selaku narasumber hari ini, Dr. Aziz selaku Kaprodi, Bu Nurulia Hidayah selaku koordinator hari ini, dan teman-teman praktikan semuanya. Terima kasih untuk kebersamaan kita di kuliah praktisi hari ini.